semakin membara. SD pagi, SMP siang. Untuk berita ekonomi dan bisnis besok ini, Adi Sudirman Sulaiman. Iya. temuan kampus itu Angel Manado. jam kampus. Wih, banyak. Assalamualaikum. Apa itu hangat-hangat besok? Pokoknya semakin seru. Iya. Jadi ini Balai Kota Makassar semakin membara, Ih, mati nih. semakin menegangkan. Terjadi evaluasi mengevaluasi. Iya. Evaluasi mengevaluasi. Jadi Dhani Padma membentuk tim evaluasi untuk mengevaluasi Rudi Jamaluddin. Rudi Jamaluddin mengevaluasi ASN yang telah bertemu dari pemantau. Nah bilang Prodi, daripada kau evaluasi saya lebih baik saya evaluasi kau duluan. Iya, tahu. Evaluasinya jadi sebelum tim transisi bekerja mengevaluasi ASN Pemkot, Rudi Jamaluddin sudah melangkah lebih jauh. Iya, seru. Mengevaluasi ASN yang ketahuan bertemu diam-diam dan pemantau. Yai. Seru. Pak Dhani juga evaluasi bangunan-bangunan yang dibangun oleh di masa Rudi Jamaluddin di Pantai Losari. Iya, betul lah. Seru sekali ini. Tapi ini semua untuk kepentingan warga Makassar. Iya. Kepentingan kita yang menikmati Pak Makassar ini. Iya, tahu. Prof. Rudi Jamaluddin menyetujui pembangunan WC di Pantai Losari juga untuk kepentingan kita. Kalau mau kencing, Iya, tahu. masa di Padoli turun ke laut. Iya. Ada lumba-lumba. Tapi Pak Dhani bilang, kenapa di situ dibangun? Ada di WC sudah saya bangun. Itu WC yang dibangun Pak Dhani, WC di bawah tanah. Iya. Tidak kelihatan di permukaan. Tiba-tiba ada WC berdiri dekat batu. Saya bilang, Pak Dhani bukan WC-nya, pembangunan WC-nya yang kusesali. Apanya, Ji? Tapi tempat WC itu yang kutangisi. Lasa. Ada itu lagu. Bukan Tempatnya. bukan perpisahan kita yang kusesali, tapi pertemuan kita yang kutangisi. Iya. Jadi bukan pembangunan Kakus Timbul ini yang kusesali, tapi tempatnya yang kutangisi. Karena dia dibangun di dekat patunya Syekh Yusuf. Syekh Yusuf merinding bulu-bulunya orang Makassar kalau dengar namanya, Pak. Apalagi orang Afrika, gara-gara Syekh Yusuf loh sampai orang Afrika banyak yang masuk Islam. Tahu ada? Makanya diangkat jadi pahlawan nasional di dua negara, di Indonesia dan di Afrika. Satu-satu. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Syekh Yusuf, Pak Dhani memerintahkan dibangun patung Syekh Yusuf di Pantai Losari berdekatan dengan patungnya Nelson Mandela. Tiba-tiba di dekat patung itu dibangun WC. Iya. Wih, mana Pak Dhani? Ini mencederai perasaan, bisa berpotensi mencederai perasaan kita warga Makassar. Baru saya tahu itu kau juga. Jadi seru Tribunan. Pasti nih. Kita juga tidak lama ke Pantai Losari karena lockdown, karena pembatasan gerak, jaga jarak, menghindari kerumunan. Kita tidak tahu kalau ada perkembangan seperti itu di Pantai Losari. Katanya dibangun November lalu, baru berapa bulan? November, Desember, Januari, belum cukup 2 bulan. Dan sudah seperti dan akan semakin seru ini Makassar ini. Kenapa kayak itu, Dik? Ya, namanya saja orang semua mau berbuat yang terbaik. Oh iya, tahu. Prof. Rudi Jamaluddin juga mau menghadirkan sesuatu yang terbaik bagi warga Makassar. Pak Dhani Pumanto juga ingin menghadirkan yang terbaik untuk Makassar.
wajar kalau terjadi Perdebatan. perdebatan seperti ini. Nah itulah gunanya sebenarnya ada tim transisi yang bisa dipakai sebagai penghubung antara harapan atau titipan Prof. Rudi sebagai PJ Wali Kota nanti ke Pak Dari Kumanto dan Ibu Fatmawati Rusdi. Iya. Mudah-mudahan apalagi kan orang berteman Ji. Iya. Prof. Rudi itu kan temannya Ji Prof. Yusran dulu sebagai tim transisinya Pak Nurdin Abdullah. Iya deh. Jadi santai-santai tapi ada tuh netizen bilang kita tuh gitu yang tegan-tegan liaki kalau mereka itu baku WA aja. Iya. Santai-santai aja mereka itu apalagi mereka bersahabat aja kita aja yang seakan-akan Mau perang? mau perang dilihatnya begitu. Iya. Ya, ini kan namanya politisi. Iya deh. Bayangkan itu dunia ini adalah panggung sandiwara dan politisi itu adalah pemain sandiwara yang terbaik. Jadi kalau panggung sandiwara ini diisi oleh politisi, pejabat yang berlatar belakang politisi, Pasti bagus di sandiwaranya. tambah enak. Bisa orang menangis tiba-tiba lagi ketawa. Namanya kan sandiwara. Iya deh. Ada alur-alurnya, menegangkan. Aslinya aktor. Makanya ikuti terus terbunuh. Iya, ikuti saya terus deh. Pasti akan seru. Jadi, Baca-baca makin dulu. iya deh. Nah. Dah. Nanti kita dapat halo. Kakak IQ, lama tak bertemu lagi deh. Iya, lama ya baru ketemu lagi deh. Apa yang viral tadi itu tidak bisa dipisahkan? Masih yang viral kan. Apa itu? Angel Manado. Kita tahu kan. Apa itu Angel Manado? Kita tidak tahu kan yang Tidak tahu. kasusnya. Kenapa Ki? Ada pejabat di Manado dilabrak sama istrinya, lagi berduaan sama cewek di mobil. Ide. Ceweknya itu disebutnya namanya Angel Manado. Angel pejabat Manado. ini ke pejabat. Pejabat besar di Sulawesi Utara. Iya deh. Siapa yang dapat? Baru dia pergi tabrak istrinya. Jadi dapat di mobil, nama dia tabrak istrinya. Baru istrinya adiknya bupati di salah satu daerah di Sulut. Jadi ya kasusnya ya begitulah, selingkuhan. Orang bandingkan dengan itu yang film Korea itu hari. Yang apa? Kesukaannya juga kau, Cak? Canggomang. Itu yang dokter tuh, Oh, apa sih yang itu? Yang apa sih judulnya? World of the Married ya. Karena ini istrinya itu dokter juga. Iya tahu. Baru yang terinspirasi. itu selingkuhannya kan juga anak muda sama kayak itu di film itu. Baru terinspirasi di situ di film kan. Baru ya toh katanya ini dia pacaran sama itu pejabat dari dia umur 16 tahun. Dede. Ya, betul itu yang lagi heboh masih soal selingkuhan. Ramai penontonnya. Banyak-banyak penonton. Banyak-banyak penonton viral videonya. Ada yang rekam tuh jadinya viral. Dede. Ditahu mengaku juga tuh laki-laki yang bilang memang dia. Minta maaf tapi apa koeng. Sudah dipecat nih dari partai si laki-laki ini. Katanya begitu katanya. Itu yang lagi banyak pembacaannya. Lagi selengkapnya sama Ile. selengkapnya sama itu karyawan Tribun Manado di belakang. Karena dia sekampung ya. Nggak mau bicara. Nggak mau bicara. Pokoknya sekampungnya dia sama aja kulitnya warna putih. Off the record kebedeng orang dalam. Sudah pernah masuk di tuh orang Manado? Sudah masuk ini di tak? Balik dari Manado. Nggak pintar bicara di sini. Lalu Lupa logatnya. Iya. Dia cuma tahu ngana-ngana di Iya. Manado. Harus begitu cara bicara. Terus apa lagi kakak Iko? Apalagi dia yang rame masih sinetron. Iya. Kenapa sinetron? Hah? Ada deh, ada nonton gancet. Gancet.
Apalagi ya masih seputar itu sinetron, kalau yang banyak pembacanya sinetron Ikatan Cinta. Udah deh. Masih banyak sekali pembacanya itu Kak. Banyak orang yang cari sinopsisnya setiap hari tuh, jadi itu juga masih banyak yang cari. Meskipun banyak yang nggak suka, tapi banyak sekali juga yang cari. Itu banyak kayaknya penontonnya, bapak-bapak, ibu-ibu, ABG. Karena kalau dibikin itu Ikatan Cinta banyak pembacanya. Karena memang yang cari. Ibu-ibu itu yang suka kebaper di. Itu ada juga rame Kak di Medan kalau ini. Kenapa? Ada didapat orang yang suka curi kucing untuk dimakan. Nggak jadi bakso Ji. Jadi ceritanya ada orang hilang kucingnya, dia pergi cari-cari, dikasih tahu bilang itu sana di rumah situ kayaknya ngambil. Dia pergi datangi, dia lihat nih di situ banyak karung-karung di halaman depannya. Pas dibuka isinya begitu nih, kucingnya sudah dipotong, diambil berdagingnya dimakan. Jual juga. Dimakan dan dijual. Ya itu sebenarnya enggak salah kali ya. Salahnya di situ dia curi kucingnya orang. Kena makan kucing. Ada hukumnya kan? Katanya dia sudah lapor polisi, cuman polisi bilang apa hukumnya kalau makan kucing. Akhirnya dia bukan kucing. ya makanya itu karena kan tidak ada atau tidak ada larangannya secara hukum, tapi akhirnya kayaknya dia bakal ditindak karena pencurian, karena kan dia dicuri anunya. Kucingnya memang kalau secara hukum tidak ada anunya. Nah itu makanya orang masih perbincangkan itu apakah secara hukum ada bahwa itu masuk ranah hukum, karena polisi juga tidak tahu itu ranah hukumnya apa kalau kayak begitu. Itu orang yang banyak pembacanya. Bikin apa di situ? Sekampungnya enggak apa-apa sih kalau di Tuh, Manado. enggak bicara tuh. Siapa nih Pepe. Kak? Siapa nih? Ini dia bilang Orang Manado. kakak Irek. Kenapa enggak Kenapa enggak bicara? Pepe dia bilang kakak Kan Lin. pikiran di sini kita. Bicara juga tuh. Bahasa Makassar. Pepe. Ini kayak kalau saya pergi kan saya. Enggak tahu itu. Ya pokoknya begitu itu yang ya lumayan ramai hari ini, apalagi ya. Ya masih seputar berita. Berita apa kali? Gadget. Itu kalau gancet coba tanya sama. Oh iya, kakak saya tadi saya. bareng kakak Ripa. Itu video, itu rame di video. Oh Itu iya, rame di Super video Bowl. itu sama bapak yang itu. Dadah kipain dulu kakak Iqbal. Dah Kak Ocha. Dah. Dadah Om Iting. Kalau gadget sana tuh ya. Apa sedih itu? Gadget. Ida. Kakak Farisal. Tren lagi tuh ikat kepala begitu deh. Di sebentar sakit kepala. Apa tadi benar? Iya, 2 menit ya Tata. 2 menit. Tak ada berita dari. Ada lagi berita di Bone? Enggak ada lagi Oh, nggak Bone nih. ada. Oh. Apa sih ini Bone? Dari Takalar. Begitu kemarin di Takalar. Dari Takalar. Enggak peta color. Anda tuh yang pilih. Enggak Takalar. yang pilih. Iya. Enggak peta color deh. Takalar itu Iya, Di. jadi menerapkan sistem pembelajaran via radio. Itu. Kemarin-kemarin kan orang pedaring. Sekarang mereka juga coba terobosan baru lewat radio. Ini akan diterapkan mulai semester ini, mulai Februari nanti. Jadi siswa SD, khusus SD dan SMP akan belajar juga setiap hari lewat radio. Jadi dengar radio setiap hari. Tahu. Sudah dibagi SD pagi, SMP siang. Jadi nanti itu kembali ke zaman-zaman dulu orang tuh dengar radio. Penampilan tadi itu. Nah, itu nanti semua di Takalar. Saja. Mereka bisa coba ini ya bisa juga sih di Tahu. tengah pandemi begini tidak ada tatap muka, jadi kita coba terobosan baru tuh, Iya tahu, Pak. rasa-rasa lama. Kemudian dari Mamuju Sukbar ada berita ini masih banyak pengungsi bertahan tadi Mas. Belum pulang di rumahnya, padahal Pak Gubernur sudah imbau untuk pulang karena aman kan kondisi. Iya. Masih banyak bertahan. Akibatnya sekarang pengungsi itu terserang bermacam-macam penyakit. Diare. Dinas Kesehatan Sulbar mencatat setidaknya ada 10 jenis penyakit ini. Bukan dong. Serangki pengungsi mulai dari gatal, diare, alergi, demam, ada juga nyeri otot, ispa dan sebagainya. Jadi itu kondisi terkini pengungsi. Ini pemerintah setempat sudah mengimbau untuk pulang begitu, pulang mati karena aman. Memang masih ada gempa, tapi kan
prediksi tidak terlalu besar. Jadi diminta untuk pulang lah supaya bisa menjaga kesehatan. Iya tahu. Tapi ya emaknya warga kalau masih takut gitu. Ih, kok dong. Trauma itu. Trauma. Ya kita doakan tidak ada, tetap nyaman toh. Tapi meskipun banyak penyakit, bantuan masih tetap datang, termasuk kesehatan, obat-obatan masih terus berdatangan untuk membantu saudara-saudara di Mamuju dan Majin ini. Semua Ci. Itu tadi? Sekali baca saja besok. Iya deh. 11. Pagi nih. Dah. Ih, yang gue tunggu dulu kakak Mika dulu. Padahal sesudah aja cek. Apa itu kakak Mika di situ pakai padang? Kertas kos ini. Oh, sandar-sandar kayak bagus tembok itu enak. Bagusnya kayaknya kalau situ ke sandar. Hah? Sandar semua. Nanti rubuh. Oh iya deh, jangan gede. Apa nih Tribuners? Kita jika kakak Mika duduk kayak bagus. Jadi untuk berita ekonomi dan bisnis besok ini, tadi itu ada bincang virtual Tribun Bisnis Forum menghadirkan narasumber dari pihak Telkomsel dan juga PLN. Itu membahas langkah yang mereka lakukan pasca gempa di Sulawesi Barat. Iya tahu. Jadi kedua perseroan ini sama-sama melakukan gerak cepat untuk memulihkan jaringan telekomunikasi dan juga jaringan listrik di Sulawesi Barat. Jaringan telekomunikasi tentu dilakukan oleh Telkomsel. Iya. Sedangkan jaringan listrik tentunya dilakukan oleh PLN. Beragam langkah mereka lakukan untuk pemulihan tersebut. Dan juga mereka juga melakukan, kedua perseroan ini melakukan beragam bantuan, menyalurkan bantuan-bantuan khusus. Telkomsel misalnya, itu memberikan akses telepon dan SMS ke semua operator selama 50 menit dan 250 SMS untuk pengguna prabayar. Ini untuk tahu. Di Sulbar di? Iya, untuk memudahkan warga Sulbar dalam berkomunikasi itu. Kemudian ada juga bebas telepon 100 menit ke sesama Telkomsel. Kita di PLN itu memberikan sambungan listrik gratis. Yang pertama, yang kedua menyediakan lampu tenaga surya hemat energi untuk warga. Keren lah. Iya, Tribuners, ini keren sekali ini. Kemudian berita kedua ini di halaman 4, halaman finance. Ini halaman keseluruhan, sekilas saja. Iya. Ini hal yang kita besok, headline kita. Jadi baru-baru ini pada hari Rabu kemarin itu diadakan webinar Millennials Cashless Habits yang diselenggarakan oleh Smart FM bersama OJK dan OVO. Itu menghadirkan narasumber ya ini pengamat bisnis dan pemasaran Bapak Yusuf Hadi. Kemudian Kepala OJK Regional Nama Sulampua Muhammad Nurdin Subandi, serta Regional Head OVO Sulawesi Kalimantan dan Sulawesi Imelda Kristiana. Jadi ketiga narasumber ini sepakat bahwasanya transaksi digital itu semakin berkembang sejak adanya pandemi. Jadi pandemi ini membuat masyarakat itu, kebiasaan masyarakat berubah. Jadi yang dulunya mungkin transaksi jual beli itu secara langsung, tatap muka langsung, antara penjual dengan pembeli, kini beralih ke sistem digital atau cashless, tidak menggunakan uang fisik. Iya tahu. Canggih tadi. Nah, fenomena ini diprediksi akan terus berlanjut dan semakin meningkat lagi. Umumnya yang melakukan sistem transaksi digital ini dilakukan oleh kaum milenial atau para anak muda. Iya deh. Itu Tribuners. Selengkapnya bagaimana? Kita juga ada beberapa data grafis di sini. Ini angka-angka ini yang menunjukkan pertumbuhan transaksi digital. Misalnya saja pertama, mobile social media users itu naik 10% dibandingkan periode sebelumnya ya, atau tahun sebelumnya. Kemudian internet users naik 9,1%, aktif social media users 9% naiknya, kemudian unique mobile user naiknya 2%. Kemudian ada beberapa alasan juga diungkapkan mengapa transaksi konvensional itu atau transaksi misalnya beli secara langsung ya harus beralih ke digital. Pertama, persediaan uang kembalian itu biasanya tidak tersedia. Uang kembalian itu misalnya. Iya tahu, Anda susun nah. Betul. Saya beli barang ini, tidak ada uang kembalinya ini. Iya, ambil gula-gula 2. Cangkit. Iya, yang kedua.
Alasan kedua, itu rawan pemalsuan uang Tribuners. Jadi, Iya, kalau masih dilakukan transaksi jual beli secara konvensional. tapi tidak ada pakai gula-gula. Sama gula-gula nih. Yang Ini kan biasa kalau beli di toko Tionghoa tuh. 200. Iya, dia. Dan ada kembalinya 500. Ya, ambil pakai gula-gula 2. Iya. Terus yang ketiga Tribuners itu uang itu rawan hilang. Iya tahu. Jadi kalau misalnya kita taruhkan uang 100.000, tiba-tiba jatuh kan, hilang itu. Dede. Yang keempat itu biasanya terjadi antrian panjang sektor tunai di bank. Yang ini harus dihindari karena kan masih masa pandemi COVID-19. Iya, Dik. Iya, Tribuners. Cocok tuh ya tahu. Itu untuk halaman 4 finance besok di halaman edisi Tribun Timur Jumat 29 Januari. Oke deh Kakak Mike. Pak polisi. Sekali. Dua detik mau. Dede, 1 menit mau padang kita Salah ada kodongnya. Ini tadi Pak Wagub Iya. kembali di suntik vaksin. Ini tahu gua. Iya, ini yang kedua kalinya. Terus dia bilang tidak ada Pak Wagub tadi. Nggak ada gitu. Iya, tidak ada. Ada anunya. Tapi jadwalnya tahu. Ada masuk chatnya, Pak Gub. Lagi di rumah Jak Dinda. Oh, begitu. Iya. 3 hari memang ini tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Kabarnya, Dik? Iya, tidak ada kabarnya. Iya, ada lagi chatnya dari Pak Lopa. Rindu tas sama Pak Gub. Jadi tadi Pak Andi Sudirman Sulaiman Iya. setelah divaksin dia sampaikan kalau misal tidak ada keluhan-keluhannya. Juga sama Pak PJ Wali Kota, Iya. Pak Prof. Rudi Jamaludin, dia sampaikan tidak ada keluhan. Jadi setelah vaksin ini, maksudnya meskipun dia sudah divaksin, katanya tetap harus memakai masker. Iya tahu. Kesehatan ini. Karena vaksin ini tidak dijamin juga ini cuma kekebalan tubuh. Ada. Ya, jadi harus pakai masker dan minum minuman yang bergizi. Iya. Ada juga itu. Iya. Jangan di sini. Ada tuh kesukaannya dokter-dokter. Apa itu? Minumannya iya untuk COVID tuh. Iya. Itu sekarang banyak kesukaannya dokter-dokter. Apa mereknya itu? Adul Formula. Iya. Itu mulai vitamin dari lengkap semua vitaminnya. Berapa itu satu paket begitu? Itu untuk COVID memang tahu karena multivitamin tuh baru Swiss yang punya. Mantap itu. Pokoknya kalau kita minum itu hangat badan, langsung segar sekali. Top. Iya. Nanti tahu bawa Kangki Anu dulu tahu. Di mana bisa tahu itu? Pak Wagub. Iya. Bisa nanti tahu. Di Bawa mana ke bisa Pak Gap. didapat itu? Baru disebut Pak Wagub. Hari ini Pak Amran Sulaiman. Sudirman Sulaiman ya. Luar biasa. Bisa tong kita titip di pos security. Jangan kita titip di pos security Pak Sudirman. Langsung makin tahu. Berapa kita tahu satu paket atau di mana bisa warga masyarakat siapa tahu dia berminat. Bisa jadi situ banyak. Jadi enggak banyak iya tapi memang di tertentu. Tertentu kita Iya. Bisa pesan juga sama kita. Kalau begitu langsung makin di Tribun Timur lah. Ya apalagi itu Pak Polisi. Satu lagi, ini berita dari Pemkot Makassar, sekitar 25 miliar dana kelurahan ini tidak dimanfaatkan. Kenapa? Nggak tahu mana lagi bayar nih. Manfaatkan aku itu ya. Iya, makanya dia bilang ini tadi Badan Keuangan ini menurun kinerjanya di lurah karena dia dimanfaatkan ini padahal ini dana kelurahan bisa dipakai bangun lorong, jalan lorong, saluran. Nah sudah nih juga. Sudah masyarakat. Iya tahu. Mungkin wali kota baru kan setelah ini. Mudah-mudahan. Tapi untung kalau terpilih, pilih jago lagi Pak Dani.
Iya. Itu lagi jangan salahnya. Baru sebut Pak Dada nama anunya pesannya Pak Dani. Oh, kreatif juga. Yang penting tahu Pak Ocha bagus kinerjanya, insya Allah terpilih lagi. Alhamdulillah bijaknya nih Pak Wali. Ditunggu ini Pak Dani Ponte tahu di balai kota. Rindu sekali katanya dengan. Rindu nih. Begitu yang lain terus di. Masuk ke chatnya lagi ada Pak Dani. Apa dia bilang? Palsu nah. Udah. Dah. Dicari dulu temannya Pak Dani deh, sama-sama na teknik. Temannya Pak Dani. Alumni toh sama ki teknik. Kenapa Pak Dik? Super Bowl tak tahu motongi Pak Dani ya. Cepat mungkin deh. Super Bowl ini kau cek. Woi langsung kita buka. Bener. Canggih lah sekarang, Jadi, satu klik aja langsung ini. terbuka. Super Bowl ini besok Apa tuh gambarnya? menampilkan review hasil pertandingan MU tadi pagi. Hmm. Diharap Tongi dia naik ke puncak klasemen. Di betai. Dia mati di beta maki Kalah lagi sering. Ini minat tertunduk kodong ini, duduk aneh. Kalah lagi lawan tuan rumah lagi kalah sama tamunya. Setamir dikalah. Iya di kandangnya lagi. Dede. United kalah 4 kali dari 10 pertandingan kandang. Apa kira-kira itu anunya, Dek? Gitulah. Pengaruhnya, Dek. Tribuners dibuka dulu Tribuners. Iya, Tribun nanti dikira lagi ndak pakai masker ki Jadi ini MU kesempatan atau ini kembali ke puncak klasemen tapi tidak bisa. Manchester City yang tidak tergeser lagi karena Tuh. dia di atas. Berapa Setelah kemarin poin ini? menang- Iya, kemarin menang 5-0 lawan West Bromwich Albion. Berarti sekarang beda 4 poin. Beda 1 poin. Beda 1 poin. Beda 1 poin, tapi masalahnya MU unggul 1 pertandingan. Itu misalnya. Ya, kalau menang lagi jadi 4. Dede. Banyak Ini nih. saja berpeluang lagi Leicester City lewati lagi MU. Begitu. Tapi namanya setan merah tuh. Kenapa kalau setan merah kau cak? Aku ki. Sama setan. Iya, saya tahu kan dia paling paling di atas kamera. Setan sama setan. Iya. Begitu Pak Tribuners. Besok itu jangan lupa Iya. ada bincang kampus. Bincang kampus. Wih, banyak penonton nih kalau bincang kampus. Bincang kampus jam 4 sore. Menghadirkan. Itu temanya soal begini. Kita biasa kalau itu mahasiswa yang dari prodi pendidikan kau cak. Kan itu biasa ada praktek mengajar itu. Iya tahu. Nah sekarang pandemi kau cak, bagaimana itu prakteknya? Iya Mungkin online, mungkin apa tapi ndak pasti seru. iya ndak tahu dikenal siswanya langsung online. Ndak seru tadi. Ya besok itu akan salah satu tema yang akan diungkapkan narasumber pengalamannya bagaimana ini masa pandemi ini kalau praktek-prakteknya begitu. Seperti Tahu. itu aja. Apa deh? Dan Yuhu. Pakai masker lagi. Selamat malam Tribuners. Bagus itu tak masker tuh. Oleh-oleh dari Gojek ya. Hampir di Terima kasih, celana Budi. dalam ke warna-warni. Ulala. Iya, Tribuners. Iya. 2,5 menit Ji, waktu tak kita dimulai dari sekarang. Tit. Untuk halaman kampus itu ada 7 mahasiswa unimus ini kau cak yang magang di salah satu perusahaan yang bergerak di dunia yang bergerak di industri pertanian. Namanya PT Bosoa Agro. Jadi proses seleksinya itu panjang dan ada 7 yang magang. Ini berarti bahwa lulusan mahasiswa unibus ini
punya kapasitas untuk bisa bersaing di dunia kerja. Iya tahu. Bahkan ada satu mahasiswa Univos ini yang menjadi karyawan di sana karena punya keilmuan yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Langsung tahu, Wak. Masih kuliah dan langsung dapat kerja. Setelah lepas kuliah, Oh. jadi dia selepas kuliah dan langsung direkrut sebagai karyawan di PT Boso Agro. Keren ya Boso ada. Terus ada beberapa seremoni wisuda, ada juga kegiatan-kegiatan kampus, kegiatan-kegiatan dari mahasiswa di Takara. Itu dia tanam mangrove di Takara. Selengkapnya baca di Tribun Kampus. Iya tahu. Tanggal 12 besok. Untuk album politik Musda Demokrat ini kau. Ini Ya. mana sih jelang. Jadi betul gimana di Pacok? Iya. Betul dia maju karena kemarin dinar kini sama 11 ketua DPC dan PLT kau. Bahkan ada 4 ketua dan PLT ini yang minta maaf karena tidak bisa hadir karena ada kesibukan gitu. Kalau dikalkulasi ini 11 tambah 4 16. 16 BK mana itu Pacok? Itu saya bilang jadi yang manuver dari Pak Iyas ini membuat Kalimatullah ini no comment terus ini kau. Komen terus gini. Bagaimana manuver dari mantan ketua DPD Demokrat Sulsel. Terus informasi terkait DPP struktur pengurus DPP P3 Kocak. Jadi untuk di pusat itu ada 3 orang Sulsel. Tahun periode sebelumnya itu cuma 1 Kak Amir Uskara. Muskara aja saja. Pak Amir Uskara tetap masuk tapi kemarin di Gembleng bisa maju bisa mendapatkan posisi sebagai ketua harian, tapi ketua umum ini kembali memberikan jabatan sebagai wakil ketua Pak. Misal sekarang? Iya. Kemarin juga Muhammad Aras itu ketua DPW P3 Sulsel digadang-gadang juga bisa bergabung di pengurusan pusat, tapi tampaknya dilihat dari struktur tidak ada namanya dokter, jadi dia tetap menjadi ketua DPW P3 Sulsel. Ada lagi bagaimana evaluasi KPU Makassar setelah pilkada Pilwali Makassar ini selesai. Apalagi tadi sudah diparipurnakan dan tugas KPU ini tidak selesai sampai di situ Kyocha. Jadi dia melaksanakan evaluasi bagaimana proses Pilwali ini berjalan. Salah satu kendala yang dihadapi itu perekrutan penyelenggara pemilu di tingkat bawah Kyocha. Oh. Itu KPPS. KPPS iya betul. Itu kemarin terkendala karena harus rapid test. Iya tahu. Berapa kali banyak yang takut gitu. Itu yang jadi permasalahan, dan kemudian diharapkan pada pesta demokrasi selanjutnya pandemi ini berakhir dan hal-hal itu tidak terjadi lagi. Selengkapnya baca di halaman 2 Timur Cetak. Dah.